Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang anak-anak kita berada di pertemuan kedua di mata pelajaran baca tulis Quran. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca Al-Fatihah secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar cara membaca serta tajwid dari surah Al-Lail ayat 1 sampai dengan ayat 7. Nah, untuk pertemuan sekarang kita melanjutkan surah Al-Lail dari ayat 8 sampai dengan ayat 14. Dimulai dari ta'awudz dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza. Kita ulangi ya, cara bersama-sama. Diikuti setelah ibu baru anak-anak. Dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza. Sekali lagi ya, dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza.
Shadaqallahul azim. Nah, sekarang kita akan mempelajari tajwidnya. Belajar tajwid dari surah Al-Lail dari ayat 8 sampai dengan 14 yang tadi kita baca secara bersama-sama. Nah, kebanyakan tajwidnya masih sama seperti pertemuan sebelumnya ya. Ada mad tabi'i. Mad tabi'i kita lihat di surahnya. Tuh ada contohnya ayat ke-8 tuh ada wa amma. Tuh ada ma fathah bertemu dengan alif. Kemudian ada contoh yang lainnya ada ayat 11 tuh wa ma yughni, ada kasroh bertemu dengan ya sukun. Itu ya. Dan terakhir di ayat 13 ada wa inna lana lal akhirata wal ula. Ula itu ada dhammah bertemu dengan waw sukun. Nah, selanjutnya di surah tadi juga masih tetap ada tajwid gunnah. Gunnah itu ada contohnya ya. Dari mim tasydid itu ada di ayat 8 wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma itu ada mim tasydid. Jadi bacanya ditahan dan didengungkan sepanjang 2 harokat. Nun tasydid juga ada di ayat 12 dan ayat 13. Inna alaina lal huda. Jadi yang dipanjangkan tuh inna, nunnya nanya itu nggak panjang, jadi inna alaina lal huda. Begitu juga ayat 13 ya. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Maaf suaranya habis. Selanjutnya kita ada ikhfa, sama seperti kemarin juga ada ikhfa. Tuh huruf-hurufnya kalau bisa dihafal ya, ada 15. Nah, di sini contohnya ada 2 dan di satu ayat ke-14 itu ada non sukun bertemu dengan za, kemudian ada tanwin bertemu dengan ta. Anzartukum itu ya. Kemudian narong talazzu ada tanwin bertemu ta. Kemudian selanjutnya kita belajar ada idhar juga. Kemarin juga ada, sekarang ada idhar. Ada di ayat 11 itu wa ma yughni anhu. Anhu itu ada nun mati bertemu dengan ha besar ya. Wa ma yughni anhu maluhu. Jadi dibacanya nunnya itu jelas dan enggak dipanjangkan. Bukan anhu tapi anhu maluhu anhu. Itu ya. Selanjutnya, nah ini ada hukum bacaan yang baru, ada iqlab. Itu ada di ayat 8. Iqlab itu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, hanya huruf ba ya. Maka nun mati atau tanwin itu dibaca seperti bunyi mim mati. Jadi nun matinya itu dirubah menjadi huruf mim. Nah, itu ada ya nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Contohnya ada di ayat 8. Di beberapa Al-Quran itu ada penjelasannya huruf mim kecil seperti di atas itu ya. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya itu huruf nun matinya itu diganti menjadi seperti mim mati. Contohnya wa
amma man bakhila wastaghna. Seperti itu ya. Bukan man bakhila, tapi man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna. Gitu ya cara membacanya. Jadi nun matinya itu kita rubah menjadi seperti huruf mim mati. Wa amma man bakhila wastaghna. Man bakhila. Nah, selanjutnya ini ada mad silah. Mad silah itu dibagi menjadi dua, ada mad silah qasirah, ada juga mad silah tawilah. Nah, mad silah qasirah yaitu apabila huruf ha dhamir yang sebelumnya atau diawali dengan huruf yang berharokat hidup, maka dibaca sepanjang 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, ini contohnya ada di surah Al-Lail ayat 7 yang pada pertemuan pertama kita pelajari. Nah, itu ada ha dhamir sebelumnya diawali dengan ro dhammah. Jadi ro-nya itu hurufnya hidup ya, bukan mati. Fasanuyassiruhu dibaca 2 harokat seperti matobi. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Itu ya. Nah, kemudian kalau mad silah tawilah yaitu apabila mad silah qasirah. Mad silah qasirah itu yang tadi ya. Apabila ada ha dhamir yang sebelumnya diawali huruf hidup. Nah, mad silah qasirah itu bertemu dengan hamzah. Kalau mad silah qasirah itu kan setelahnya bukan huruf hamzah ya, huruf apapun kecuali hamzah. Itu dibacanya 2 harokat. Tapi apabila ada mad silah qasirah, kemudian setelahnya ada huruf hamzah atau huruf alif hidup, maka dibaca sepanjang boleh 2 atau juga boleh 5. Jadi bisa dipilih ya, boleh 2, boleh 5 harokat. Contohnya ada di ayat 11. Itu ada di maluhu, itu hu-nya itu kan sebelumnya ada lam dhammah dan setelahnya ada hamzah kasroh. Maluhu idza taradda, idza maluhu idza taradda. Itu ya. Boleh dibaca 2, boleh juga 5. Bagaimana kemampuan diri kita masing-masing. Ada yang nafasnya panjang, ada juga yang pendek begitu ya. Jadi boleh dibaca 2, boleh juga dibaca 5. Nah, mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan surah Al-Lail ayat selanjutnya dari ayat 15 sampai 21. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.